Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatizah, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah pada malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita berkumpul di malam Sabtu antara maghrib dan isya di ruangan Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin, melanjutkan bahasan dari kitab fiqh yaitu halaman 197. Halaman 197 judulnya Babul I'tikaf. Halaman 197 judulnya Babul I'tikaf. Pada penjelasan yang lalu kan diterangkan macam-macam puasa sunat ya. Ada puasa sunat Yaum Arafah ya. Udah diterangkan puasa Asyura, Tasu'a. Nah, ini di bulan sekarang nih, bulan Muharram ya. Jadi Asyura tanggal 10, Tasu'a tanggal 9. Jadi 2 hari itu. Niatnya sebetulnya gampang banget ya, cukup mengucapkan nawaitu samaghadin lillahi ta'ala. Mau tambahin sunatan juga boleh, mau enggak apa-apa. Jadi itu sifatnya umum, itu niat umum buat semua puasa sunat. Berbeda dengan puasa yang fardu itu, dia agak detail dia. Ya, maksudnya itu disebutin nama puasa fardunya. Nah kita tahu puasa fardunya kan puasa Ramadan, maka disebutin tuh di dalam nawaitu kita itu, nawaitu samaghadin an adai, disebutin dah fardhi syahri. Nah, kalau ini disebutin boleh gak? Ya bolehan lagi disebutin, enggak disebutin gak apa-apa juga. Ya, nawaitu samaghadin an yaumi Asyura, nawaitu samaghadin an yaumi Tasu'a lillahi ta'ala. Kalau begitu repot, cukup aja nawaitu samaghadin lillahi ta'ala. Masih repot juga, besok gua puasa karena Allah. Dah pakai ngomong gua sekalian. Jadi itu ya, mau apa disusahin? Ada yang gampang, pakai yang gampang ya. Jadi itu bagaimana? Puasa di bulan Ramadan, puasa sunat itu. Bulan Muharram gitu. Itu dia tadi bulan Muharram itu Asyura 10 Muharram, Tasu'a 9 Muharram. Ya misalnya nih dia puasa setiap bulan 3 hari, mau bulan Zulqa'dah, mau bulan Zulhijjah, mau bulan apa, tetap itu niatnya begitu juga. Nawaitu samaghadin lillahi ta'ala. Mau puasa Senin, Kemis begitu juga. Mau puasa Nabi Daud tetap begitu juga. Itu yang gampang itu yang diterangkan dalam kitab fiqh gitu. Ya, jadi semua puasa sunat cukup mengatakan esok saya puasa sunat karena Allah. Udah. Berbeda dengan yang wajib seperti nazar, disebutin nazarnya. Ya, nawaitu samaghadin an nazrin. Besok saya puasa untuk nazar saya. Begitu. Kalau puasa wajib disebutin tuh namanya. Nazar ya nazar, Ramadan ya Ramadan, qada ya qada Ramadan, begitu. Tapi kalau puasa sunat, mau Senin, Kemis, Asyura, Tasu'a, Arafah, mau setiap bulan puasa 3 hari, mau puasa Nabi Daud, tetap aja cari yang gampangnya. Nawaitu samaghadin sunnatan lillahi ta'ala. Jadi enggak disebutin namanya. Kenapa enggak disebutin? Biar gampangan. Mau disebutin boleh aja. Nggak ada larangan ya, begitu ya. Baik, nah sekarang habis cerita tuh puasa, udah selesai tuh puasa sunat, sekarang mau diterangkan tentang i'tikaf ya. Halaman 197.
Betul ya? Atau 97 itu judulnya Babul I'tikaf. Di sini nih di Majlis Ta'lim nggak ada i'tikaf. Yang ada itu kalau pengajian di musola sama di masjid itu ada i'tikaf ya. Nah, apa i'tikaf? Nah, coba kita lihat Babul I'tikaf, haqiqatuhu syar'an. Hakikat i'tikaf menurut syariat. Al-lubsu fil masjid. Ya. Kalimat al-lubsu artinya memang berdiam. Berdiam di masjid. Cuman kalau kita artiin berdiam di masjid, ada orang kepahamannya diem aja nggak boleh bergerak. Ya, kalau nggak boleh bergerak ya, jadi apa namanya? Jadi patung katanya. Maka saya artiin al-lubsu fil masjid artinya berada di masjid. Yang penting orangnya ada tuh di masjid, entah itu masjid jami yang ada Jumatan atau masjid ghairu jami, masjid yang nggak ada Jumatan. Jadi menurut syariat, i'tikaf itu al-lubsu fil masjid, berada di masjid. Dulu saya pernah ditanya tuh sama seseorang, udah lama sih. Dibilang, "Ustadz, itu pengertian i'tikaf kan berdiam di masjid. Jadi kita nggak boleh bergerak, diam aja." Nah, itu yang pernah ada yang nanya begitu. Saya ingat dulu. Ya maklum, dia bagus juga sih biar pengen jelas banget. Jadi enggak ente diri, ente bergerak, ente tiduran di masjid dilanggar. Ente baca buku, baca kitab, baca Quran. Main HP kali. Di masjid. Sekarang orang HP di mana di bawah ya orang. Kalau perlu kejamban juga di bawah. HP sekarang begitu. Iya. Yang penting kan nggak mengganggu orang di masjid. Jangan HP dibawa ke masjid lagi sembahyang dikering-kering lagi, ya capek dah. Lagi hari Jumat lagi, mengganggu. Ya. Jadi i'tikaf itu menurut syariat al-lubsu fil masjid, berada di masjid. Ya, arti terleknya tuh al-lubsu tuh ya berdiam lah. Tapi maksudnya gampang, artinya berada di masjid. Jadi nggak mesti diam. Saya khawatir kalau diartiin berdiam, ntar diam nggak boleh bergerak lagi, kayak orang tumak ninah begitu. Jadi i'tikaf itu al-lubsu fil masjid, berada di masjid, min saksin, dari seseorang, makhsusin, tertentu alias khusus. Jadi i'tikaf itu adalah berdiamnya seseorang di masjid, dan orang tersebut orang tertentu. Maksudnya bagaimana itu orang tertentu? Orangnya akil, baligh, muslim, kemudian tidak dalam keadaan berhadas besar. Jadi yang boleh i'tikaf orang tertentu. Siapa orang tertentu? Orangnya orang Islam, muslim, kemudian akil, berakal, nggak gila ya. Orang kafir i'tikaf yang nggak ada gunanya di Islam dulu. Orang kafir boleh aja masuk ke masjid asal mendapat izin dari pengurus dan apa-apa. Ya, jadi syarat orang i'tikaf ini min saksin makhsusin, dari orang khusus, atau bahasa lainnya dari orang tertentu. Siapa orang tertentu? Orangnya muslim, beragama Islam, berakal, jangan orang gila, nggak ada gunanya. Kemudian orangnya suci dari hadas besar. Kalau dia berhadas besar kan nggak boleh masuk ke masjid. Jadi harus suci dari hadas besar. Kalau punya hadas besar mandi dulu, begitu. Suci dari hadas besar. Kalau perempuan suci dari haid dan nifas. Perempuan boleh i'tikaf. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ya. Ini kata-kata min saksin, dari seseorang, mau laki ke, mau perempuan ke. Cuman dia orang muslim, berakal, suci dari hadas besar. Biniyatin, dengan niat. Tuh, itu pahamin tuh definisi pengertian i'tikaf. Jadi i'tikaf itu berada di masjid, ya. Baik itu masjid jami atau ghairu jami seperti langgar, musola, ya. Dari seseorang tertentu, yaitu orang itu orangnya Islam, ya, berakal, nggak gila, kemudian tidak berhadas besar.
Dan nggak cukup sampai di situ, belum dikatakan itikaf dengan nih, baru dah itu jadi komplit semua tuh. Jadi orang dikatakan itikaf, orangnya orang Islam, dia nggak ada hadas besar, berakal, kemudian dengan niat. Ya niatnya saya niat itikaf, ya saya niat itikaf karena Allah. Itu yang paling gampang udah. Mau pakai bahasa Arab boleh. Nawaitu an a'takifa ya fi hazal masjid lillahi ta'ala. Ada lebih lengkap lagi. Nawaitu an a'takifa fi hazal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Pakai madumtu fihi. Apa tuh madumtu fihi? Artinya selama saya berada di dalamnya. Jadi nawaitu an a'takifa, saya niat beritikaf fi hazal masjid, di masjid ini. Madumtu fihi, selama saya berada di sini. Itu jadi bagus tuh niat begitu. Seandainya kita kelupaan setengah jam tadi, anggap udah duduk setengah jam, udah berada setengah jam di masjid, baru masukin tuh niat pakai madum tuh, keren tuh. Kerennya apa? Kerennya seakan-akan gua tuh niat dari awal, walaupun emang tadi niatnya udah selesai setengah jam, sudah lewat setengah jam. Tapi minta kepada Allah kita itu itikafnya dari awal. Dan pahalanya minta dari awal. Itu. Ada kalimat madumtu fihi. Jadi nawaitu an a'takifa fi hazal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat itikaf di masjid ini selama berada di masjid ini. Selama setengah jam yang lalu udah ada di sini. Cuman belum gue niat sekarang pakai madum tupihi, berarti yang setengah jam termasuk niat juga. Nah selama berada di masjid ini, itu akal cakep itu, walaupun akal-akalan, akal cakep. Kita nggak mau ngalah sama setan yang ngelupain kita. Kayak kita makan, makan apa? Bismillah awalahu. Ingatnya udah setengah piring, waduh kelupaan bismillah. Pakai kalimat apa? Awalahu wa'ah, dari awal sampai, walaupun si niatnya udah setengah piring tadi, itu yang setengah piring nggak pakai niat, tapi dengan apa? Awalahu wa akhirahu, ya dari awal. Begitu. Kemudian jadi harus dengan niat. Kalau nggak niat katanya nggak jadi itikaf. Karena bedanya kan sedikit antara orang berada di masjid mau ngasuh, mau istirahat. Ada berada di masjid mau itikaf. Bedanya apaan? Bedanya cuma niat. Keberadaannya sama aja. Lagi kalau inti mau ngasuh datang ke masjid misalnya para pedagang atau apa, ya daripada nggak niat mendingan niat biar dua-duanya dapat ya. Jadi pahala itikaf dapat sambil istirahat, ya nggak apa-apa lah begitu. Itu pengertian itikaf, al-lubsu fil masjid min syakhsin makhsusin biniyatin wa huwa sunnatun fi kulli waqtin. Dan itikaf itu sunat setiap waktu. Jadi nggak ditentuin kapan aja, semau kita. Jadi semuanya nerima untuk dipakai untuk iktikaf. Semua waktu, mau hari ini, mau hari itu, mau siang, mau malam, dia bisa dipakai untuk iktikaf. Iktikaf itu kan gunanya diantaranya untuk membuat diri kita ingat kepada Allah, namanya berada di masjid, berada di musola begitu. Jadi istilahnya itu hawanya, auranya begitu, hawanya hawa baik di situ. Ya, minimal tuh kalau orang di masjid, di musola nggak nakal dah begitu. Kalau di luar bisa jadi begitu, di macam-macam. Tapi kalau di masjid bawaannya tuh hawanya mau ngajakin baik aja. Ya. Maka dia berada di masjid dengan niat, itu namanya itikaf. Keuntungannya dia jadi tertahan, nggak berbuat yang jelek. Itu kan untung juga. Ya. Jadi ibadah itu kan bukan mengerjakan perintah aja. Ibadah itu juga menahan diri dari berbuat yang haram. Kemudian li hadithi, karena ada hadis ini tentang itikaf,
man i'takafa fuwaqa naqatin faka'annama a'taqa nasamatan. Artinya man i'takafa, siapa-siapa yang beriktikaf fuwaqa naqatin, selama istirahatnya dua pemerasan. Istirahat onta yang diperes di antara dua peresan. Mungkin di Sampi juga begitu nih. Ya, zaman dulu kayaknya begitu. Jadi misalnya kita meres, tahu-tahu artinya nggak keluar lagi tuh susunya. Udah habis. Kita istirahat dulu. Kadang-kadang kita pikatin tuh dengan cara anaknya kita bawa biar diisap, biar diisap begitu. Entar setelah diisap kan keluar lagi. Nah, anaknya suruh sonoan, gua meres lagi begitu. Ntar anaknya belakangan dah. Itu onta begitu tuh katanya tuh orang Arab. Ya, jadi dia meres onta, kadang-kadang berhenti udah nggak biasanya, udah diistirahatin. Nah, untuk memancing susu biar keluar lagi, anaknya diambil. Ya, disuruh ngisap itu. Ntar ngisap dikit ditarik lagi, diterusin. Iya boleh aja. Itu bukan menipu onta itu. Iya. Nggak apa-apa ya, onta Allah ciptakan buat manusia susunya. Bebas aja begitu. Kadang-kadang emang nggak pakai anak Sampi. Jadi dia habis meres, kemudian berhenti istirahat. Kira-kira mungkin 5 menit, dia meres lagi. Ntar keluar lagi dah. Ya, kadang-kadang begitu, istilahnya nggak nurunin, belum nurunin semua. Ya, kan begitu istilah meres, ada istilah belum nurunin begitu ya. Nah itu ada namanya fuwaqa naqah. Fuwaqa itu istirahat antara dua peresan. Kan nggak lama kan? Ya istirahat antara dua peresan. Bukan peresan subuh sama peresan ntar asar. Itu sih bukan istirahat itu. Iya. Ini istirahat sebentar untuk supaya susunya nurunin itu. Itu namanya fuwaqa naqah. Jadi siapa-siapa yang beriktikaf sebentar, walaupun seukuran istirahat di antara dua peresan, maka seakan-akan orang tersebut a'taqa nasamatan, telah memerdekakan seorang budak. Begitu. Pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Jadi itu hadis yang menjelaskan perintah untuk beriktikaf, orang supaya gemar, senang beriktikaf ya. Man i'takafa, barang siapa yang beriktikaf fuwaqa naqatin, seukuran istirahat di peresnya dua peresan dari hewan onta. Naqah itu onta. Maka seakan-akan dia tuh yang iktikaf sekian a'taqa nasamatan, telah memerdekakan seorang budak. Wa yajibu bin nadri. Nah ini hukum-hukum beriktikaf. Yang pertama bisa jadi wajib kalau nazar begitu. Kalau laku nih atau kalau demikian nih, gue mau nazar iktikaf begitu. Kalau nggak disebutin ya berapa aja dah, nggak disebutin. Kalau disebutin sejam ya wajib sejam begitu, ngikutin apa nazarnya. Itu jadi wajib tuh iktikaf. Jadi iktikaf jadi wajib. Kapan tuh jadi wajib? Bila mana dinazarin. Satu. Wa yahrumu, dan iktikaf jadi haram. Nah, aneh ini. Jadi iktikaf itu dia mempunyai hukum berbeda-beda. Bisa menjadi wajib gara-gara nazar. Bisa haram. Loh, kenapa haram? Nih, wa yahrumu ala zaujah. Haram atas istri, warraqiqi, atas budak, bi ghairi iznin, nggak pakai izin suami. Istri dia iktikaf aja nggak pakai izin suami, haram tuh iktikafnya. Ada budak main iktikaf aja nggak izin majikan kau-kaukin, mana nih budak gua mau suruh macul misalnya, nggak ada lagi, ngapain lagi iktikaf, haram tuh iktikaf, nggak izin dulu kepada bos. Ya. Jadi perempuan boleh iktikaf, tapi kalau yang bersuami wajib minta izin. Kalau diizinin iktikaf, kalau enggak ya enggak. Karena dia punya hak di situ. Allah juga punya hak, tapi diduluinlah hak manusia. Ya, diutamakan gitu.
Jadi di sini wa yahrumu 'ala zaujati, haram atas istri, warraqiqi, dan atas budak, bi ghairi iznin, tanpa izin. Cuman maksudnya nih kalau istri tanpa izin suami, kalau budak tanpa izin majikan. Begitu. Wa yukrahu. Nah, ini yang ketiga, bisa makruh. Jadi bisa beda-beda. Jadi i'tikaf itu bisa wajib tadi yang udah. Bisa haram. Nah, sekarang bisa makruh. Nih, wa yukrahu lidzatil hayati ma'al idzni. Makruh i'tikaf bagi perempuan yang cantik walaupun dengan izin. Waduh. Iya. Bininya cakep. I'tikaf diizinin sama suaminya. Makruh tuh. Ntar orang ngelatin lu mulu. Heboh. Jadi di masjid ini jadi heboh ntar. Iya. Makruh. Orang cakep makruh. Nenek nggak apa-apa. Otomatis tuh lawannya nih. Iya, ini wa yukrahu lizatil hay'ah. Lizatil hay'ah artinya dia punya kecakapan, punya kecantikan. Dia i'tikaf begitu, jalannya juga orang udah latin aja dia. Repot udah. Maka jadi makruh. Jadi makruh tuh dia i'tikaf, bikin gara-gara dengan di rumah aja. Ntar gara-gara makruh, jangan-jangan ntar pahala i'tikafnya jadi berkurang atau hilang kali. Gara-gara makruh itu. Iya. Kalau gara-gara haram tadi perempuan nggak dapat izin i'tikaf juga ya haram. Apakah ada pahalanya? Ya nggak bakalan. Haram. Makruh begitu juga. Wa yukrahu lizatil hayati ma'al idzni. Makruh bagi perempuan yang cantik itu i'tikaf ma'al izni, bersamaan dengan izin suaminya atau izin bapaknya kan misalnya kan. Diizinin makruh, kalau nggak diizinin haram, naik ke atas pangkatnya begitu. Fata tarihil ahkamu ma'adal ibahah. Maka ini hukum-hukum i'tikaf ya, dia istilahnya punya beberapa hukum. Jadi i'tikaf itu punya beberapa hukum selain hukum boleh. Jadi i'tikaf tuh nggak ada hukum boleh, yang ada hukumnya wajib, ya, haram, makruh, mubah nggak ada mubah. Ya, jadi yang ada tuh wajib, haram, makruh, mubah nggak ada. Itu yang disebut fata tarihil ahkamu ma'adal ibaha. Ya kalau sunat tetap aja sunat tadi tuh. Tadi kan dibilang wahwa sunnatun fi kulli waqtin. Ya pasti yang sunat itu yang terpenuhi, seperti orang laki sunat di i'tikaf, nazar kagak. Orang laki bukan orang perempuan cakep, di orang laki di i'tikaf maka hukumnya sunat begitu. Jadi kesimpulannya i'tikaf itu dia ada punya beberapa hukum, ya, yaitu ada 4 itu. Wajib, haram, sunat, makruh. Kalau mubah nggak ada mubah. Mubah itu ya haram kagak, sunat kagak, nggak ada di sini. Dia nggak masuk di sini. Mungkin kalau dimakan tidur tuh hukumnya mubah. Bagaimana? Ya nggak apa-apa, nazar mau dadakan, mau dari kemarinan, iya, nggak apa-apa. Nah, itu namanya nazar munajjaz, nazar yang nggak pakai digantung, bisa. Nih datang ke masjid langsung nazar, ya, saya niat nazar i'tikaf sekarang, ya udah jadi wajib, iya, pahalanya gedean. Ada ulama begitu, pahalanya kan gedean. Karena apa alasannya? Alasannya itu i'tikaf wajib. Kalau kita nggak nazar, i'tikaf sunat. Kan di dalam agama ada ranking, yang wajib sama yang sunat pahalanya lebih besar. Ada begitu, itu akal-akalan lagi. Tapi akalan pinter. Jadi setiap datang nazar i'tikaf, setiap datang nazar i'tikaf. Begitu. Biar pahalanya gede.
biar pahalanya masuk wajib ya. Bisa begitu. Kemudian wa huwa fil ashril akhir min Ramadan afdalu, dan dia yaitu itikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan itu afdal, lebih besar pahalanya, fi ghairihi dibandingkan pada lainnya, li talabi lailatul qadar, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi 10 terakhir Ramadan nih, tinggal terakhir lagi 10 hari kita itikaf, itu pahalanya gede banget, besar banget, karena kemungkinan besar dapat malam Lailatul Qadar begitu. 1000 bulan pahalanya, pahala itikaf 1000 bulan, bukan seharian, bukan sejaman, tapi seharga 1000. Wah, itu yang keren, itu yang paling afdol dah. Maka dikatakan payuhyiha, maka ia menghidupkan malam Lailatul Qadar ya. Nah, bagaimana nih menghidupkan Lailatul Qadar ketika itikaf nih katanya? Wa maratibu ihyaiha thalathatun. Tingkatan-tingkatan menghidupkan malam Lailatul Qadar ada 3. Yang pertama, tingkatan pertama ulya. Ulya ini dari kalimat ala ya'lu, ulya, tinggi. Paling tinggi nih, kelas paling tinggi nih katanya. Menghidupkan Lailatul Qadar. Wa hiya ihya'u lailatiha bis shalah, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sembahyang. Bayang sunat, bayang lagi. Oh, sembahyang tarawih biar banyak. Ya, yang anggaplah tarawih 23 sama witir. Ntar tambahin lagi sembahyang, ya mutlak kok. Sembahyang hajat, sembahyang apa aja dah. Yang penting sembahyang. Itu kelas tinggi tuh. Karena sembahyang itu kan dikatakan ibadah yang paling bagus. Maka kalau diisi malam Lailatul Qadar dengan sembahyang melulu, itu ranking paling tinggi. Ulia. Ya, ulia, ranking paling tinggi. Nih, saya ulangin, wa maratibu ihyaiha thalathatun. Ulia, tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar ada 3. Yang pertama kelas tinggi, wahia ihya'u lailatiha, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar bis shalah, dengan sembahyang. Nah, ada yang nomor 2, ranking kedua, wa wusta, yaitu pertengahan. Wahia ihya'u mu'zamiha bidzikr, yaitu menghidupkan kebanyakan malam Lailatul Qadar dengan zikir. Ini emang malam-malam yang dibegadang. Satu malam tuh disembahyang terus. Itu paling tinggi. Nomor 2, satu malam itu kebanyakan berzikir. Banyakan berzikir. Ya mungkin ada sembahyang, tapi kalau dihitung-hitungin antara sembahyang dengan zikir, banyakan zikir. Tadi baca Quran, tadi berzikir, diapain aja dah. Tadi sembahyang, cuma kalau dihitung-hitung banyakan berzikir. Sembahyangnya ya mungkin seperempatnya. Nah, itu disebut menghidupkan Lailatul Qadar, rankingnya ranking pertengahan. Nah, ada nih ranking bawah ini. Wa dunia itu bawah. Dunia itu paling bawah dia. Maka dunia itu dibandingkan akhirat, apalagi sorga, dia bawah banget dunia itu. Ini kelas dunia nih. Dunia ini rendah maksudnya. Wa dunia, yaitu kelas rendah. Dunia kelas rendah. Wahia ayyusalliyal isya fi jama'atin wa subhi fi jama'atin. Menghidupkan Lailatul Qadar, yaitu kelas paling rendah, yaitu sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, dah. Pakai udah. 2 sembahyang doang dia. Pokoknya di isya berjamaah, pulang dah. Ngapain kali, ntar subuh lumayan, itu kelas rendah itu, tapi menghidupkan juga. Itu memang ada hadis begitu, Mang. Kan ada hadis mengatakan man adraka sholatal isya fi jama'atin, man shallal isya fi jama'atin faka annama qoma nisfal lail. Siapa-siapa yang sembahyang isya berjamaah, pahalanya seperti menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka annama qaumal laila kullah. Barang siapa yang nambahin lagi dengan subuh berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan satu malam. Tapi tetap aja dibandingkan tadi yang ngidupin beneran, ini kan ngidupin cuman isya ame subuh. Maka tuh dia menghidupkan Lailatul Qadar kelas ringan itu.
Kelas pertengahan dengan banyak berzikir. Kelas tinggi dengan banyak sembahyang. Nah, itu sambil itikaf. Jadi kesimpulannya tuh orang setiap sembahyang, setiap datang ke masjid mau acara apa kek, supaya diiringi dengan itikaf biar mendapat pahala. Mau ngapain aja, mau acara apa sih itu? Pernikahan, mau acara apa? Atau mau ngepel kali. Mau bersihin masjid, mau ngepel. Jangan lupa niat. Nah, itu an a'takifah fi hadzal masjid. Madum tufihi lillahi ta'ala. Ngepel dah. Merbot, para merbot nih harus tahu para merbot. Biar dia termasuk ibadah. Begitu saudara-saudara ya. Jadi itu itikaf itu syaratnya nggak mesti dia sembahyang, nggak mesti dia puasa. Yang penting orangnya jedok di masjid itu itikaf namanya. Orangnya jedok ada di situ. Atau gentengnya kali bocor tuh masjid langgar, dinaik, nah itu anak takifah. Walaupun di loteng dia. Walaupun di itikaf di loteng. Dan alin loteng apa pelapon apa. Begitu saudara-saudara. Jadi orang Islam itu pandai memanfaatkan ya. Pandai memanfaatkan momentum yang bagus ya. Baik. Selanjutnya dikatakan di sini wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin. Artinya berbuat pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari berbuat pada 1000 malam. Itu sih emang di dalam Quran itu ya, yang dikatakan khairum min alfi syahr. Artinya berbuat ibadah di malam tersebut sama aja dengan 1000 bulan. Wa yanalul amilu fadlaha, dan orang yang berbuat kebaikan akan menerima kelebihannya, keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Wa illam yutli alaiha, walaupun dia nggak mengetahui atas malam tersebut. Maksudnya ini nggak tahu ciri-cirinya. Nanti ada diceritakan tuh, ada yang melihat benar-benar ya hal yang istimewa terjadi pada malam tersebut. Misalnya melihat para malaikat misalnya. Itu namanya pengalaman spiritual, kata bahasa kerennya itu. Nah, itu nggak syarat itu. Ya, dia melihat puunan pada sujud misalnya. Orang-orang nggak ngelihat, cuman dia. Nah itu dia Allah kasih kelebihan itu. Ya, itu nggak main-main itu dah. Nah ini apakah mesti ngelihat begitu biar dapat Lailatul Qadar? Kagak. Yang penting lu hidupin malam tersebut dengan kebaikan, cukuplah. Baik merasakan rasanya ini Lailatul Qadar nih gue dapet nih atau enggak lah, tetap kalau memang itu malam tersebut ya dapat Lailatul Qadar. Ini yang disebut wayanalul amilu, dan menerima orang yang berbuat kebaikan fadlaha, keistimewaan Lailatul Qadar. Apa istimewanya? Yaitu pahalanya 1000 bulan. Wa illam yutli alaiha, walaupun dia tidak mengetahui atas malam tersebut alal mu'tamad, menurut pendapat yang bisa dijadiin sandaran. Wal amalu fiha khairun, kembali ke atas lagi. Lakin halumanit tola'a alaiha akmal. Jadi tadi wa illam yatoli alaiha alal mu'tamad, lakin halumanit tola'a alaiha akmal. Tetapi keadaan orang yang mengetahui malam tersebut Lailatul Qadar, dia mengalami, itu lebih sempurna. Yang merasakan dan bisa melihat terjadinya sesuatu pada malam tersebut, itu lebih afdol dibandingkan yang tidak merasakan. Yang penting kan malam Lailatul Qadar. Wa yusannul ijtihadu fil ibadah, dan disunatkan ijtihad sungguh-sungguh di dalam beribadah fi lailatiha wa yaumiha, pada malamnya dan siangnya. Malam Lailatul Qadar dia bersungguh-sungguh beribadah, siangnya pun juga begitu. Wa yusannu liman ra'aha ayyaktumaha, dan disunatkan bagi yang melihat Lailatul Qadar menyembunyikannya. Melihat Lailatul Qadar artinya dia mengalami pengalaman spiritual begitu, pengalaman yang aneh. Tadi saya bilang
Jadi ada istilah dia melihat malaikat lagi sujud begitu. Misalnya ya kan, kita kan nggak ngeliat malaikat, seandainya ngelihat, wah itu hebat sekali. Atau dia melihat cahaya, gede banget cahaya, luas begitu, beda banget. Nah itu dia berarti mengalami pengalaman Lailatul Qadar yang dilihat langsung oleh mata kepalanya. Nah ini katanya jangan ngomong sama orang, sembunyiin. Begitu tuh dia. Dikatakan wa yusannu liman ra'aha ayyaktumaha, dan sunat bagi yang melihat Lailatul Qadar, ada tanda-tandanya, hendaklah menyembunyikannya, nggak usah ngomong sama orang begitu. Ya mungkin hikmahnya kalau ngomong sama orang ntar orang ambil kali. Begitu ya. Jadi ini saudara-saudara tentang malam Lailatul Qadar ya. Jadi orang bisa aja melihat langsung hal-hal yang ajaib, tapi itu jarang terjadi lah. Itu orang-orang tertentu ya. Yang biasanya kita nggak ngelihat apa-apa gitu. Paling mungkin merasakan cahayanya adem siang-siang kali ya, pagi-pagi gitu. Saudara-saudara, kita tidak lanjutkan, sudah masuk Isya, jadi sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang ya, malam Lailatul Qadar. Ini kan ceritanya kan i'tikaf, kok lari-larinya ke Lailatul Qadar? Karena ada hubungannya itu, hubungannya di bulan Ramadan. Orang beriktikaf, Nabi Muhammad tuh banyak iktikaf di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir. Maka diterangkanlah tentang Lailatul Qadar ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya bahas ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kali? Baiklah saudara-saudara, mari kita baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita niatin pahalanya, mudah-mudahan Allah sampaikan buat orang tua kita yang telah wafat, Allah lebih tahu nama-nama mereka. Juga buat anak-anak kita, di antaranya Ajwad Basil, dan yang baru saja meninggal, almarhum Bapak Haji Rahmani bin Haji Sa'obah. Ya, beliau orang baik. Mudah-mudahan Allah terima amal baiknya, Allah ampunin dosa-dosanya, dan juga Allah terima amal baik kita, dan juga Allah ampunin dosa-dosa kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.